Lutfi menggandeng berbagai stakeholder untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hal itu seperti yang dilakukan saat menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Pati. Pemprov Jateng menggandeng Babinsa, Babin Kamtipmas, dan perangkat daerah secara terpadu. Pemprov Jateng tidak dapat bekerja sendiri dalam mempercepat pengentasan kemiskinan maupun ketahanan pangan. Oleh karenanya, butuh sinergi lintas sektor, termasuk diantaranya dengan TNI. Ahmad Lutfi mengatakan hal itu saat paparan apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan dan Satkowil Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas, Kamis 13 November 2025. Hadir dalam acara tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, KSAD, Jenderal Maruli Simanjuntak. Hari ini kita meresmikan, ya sebetulnya saya pernah sampaikan saya lebih senang dengan kata bersyukurlah bahwa ini program untuk pengairan persawahan di Rawalo ini yang kedua bisa selesai dengan baik. Jadi sampai dengan sekarang bisa 1.004 hektar yang bisa terairi 2 kali bahkan 3 kali tanam. Jadi mudah-mudahan ini terus programnya bisa berjalan. Saya juga bersama Gubernur banyak berdiskusi dan sudah direncanakan bahwa beliau akan support untuk di Jawa Tengah ini akan semakin luas nantinya ke depannya. Saya kira itu mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya, kalau nggak ada, cukup. Keberlanjutan program-program unggulan TNI apa dan bagi? Oh iya, terus ini. Nanti akan terus tadi yang saya sampaikan, untuk di Jawa Tengah kita sudah dapat support dari Pak Gubernur. Kita akan lanjutkan, nanti mungkin juga dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian PU, dan juga dari CSR. Mudah-mudahan ini program-program untuk Presiden untuk ketahanan pangan dari sisi yang meningkatkan yang tada hujan khususnya, ya. Jadi ada juga yang oplah, ada yang cetak sawah, ada juga yang meningkatkan untuk yang tada hujan. Kami berpikir yang tada hujan ini itu langsung bersentuhan dengan masyarakat yang kemungkinan besar mereka itu miskin, kemungkinan besar di situ tidak ada air bersih. Jadi ini yang fokus untuk daerah-daerah tada hujan. Ini akan terus kita lanjutkan, termasuk juga pengeboran untuk air bersih, untuk kesehatan dan sanitasi nantinya. Saya kira itu. Ada lagi pertanyaan? Setelah ini diresmikan mungkin ada evaluasi manfaat ke masyarakat? Ya tadi kan dengar sendiri, mungkin sebaiknya bicara langsung ke mereka, nanti saya tuh ya projectnya, ya dari kepala desa menyampaikan sendiri, ya apa yang sudah terjadi, bagaimana nanti perubahannya. Kami paling bisa memantau dari data. Jadi sejak kami buat ini 2022 kita di khususnya Kabupaten Rawalo ini, Kabupaten Banyumas, kita sudah membuat hampir 80 titik air bersih. Sudah berapa ratus rumah RTLH. Ini perubahannya meningkat di luar program-program dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Ya, jadi perubahannya meningkatnya cukup luar biasa. Mudah-mudahan nanti ke depan semakin cepat lagi. Saya berharap Banyumas ini bisa jadi contoh. Jadi sudah kami lakukan dari 2022. Ya, sudah kita kerjakan di kegiatan di sini. Oke, terima kasih. Ya, boleh. Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menerapkan kolaboratif governance, pemerintahan kolaboratif dengan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal. Babinsa adalah mitra strategis kami di lapangan, ujarnya. Ahmad Lutfi lantas memaparkan Kabupaten Pati menjadi rujukan dalam penerapan model kolaborasi percepatan intervensi kemiskinan ekstrim. Pemkab Pati memberikan operasional Rp300.000 per bulan untuk Babinsa dan Babin Kamtipmas, ditambah Rp200.000 dari Pemprov Jateng. Total yang diterima Rp500.000 per bulan. Dukungan ini memastikan pendampingan warga miskin berjalan intensif dan berkelanjutan. Selain itu, lanjut Gubernur, petugas penyuluh lapangan (PPL) juga mendapat tambahan Rp250.000
untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian warga miskin. Tahun ini, Pemprov Jateng mengalokasikan perbaikan untuk 995 unit rumah tidak layak huni (RTLH) khusus untuk pati dari total 17.000 RTLH se-Jawa Tengah. Program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi terintegrasi dengan intervensi kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, dan perlindungan sosial. 3 pilar, Babinsa, Babakamtibmas, dan Kepala Desa memantau langsung masyarakat miskin. Intervensinya bukan hanya bantuan sosial, tetapi rumahnya kita perbaiki, sanitasi kita siapkan, pekerjaannya dibantu, dan pendidikan anak-anaknya kita jamin, kata Ahmad Lutfi. Di Jawa Tengah seperti apa? Yang pertama, saya sebagai pemerintah provinsi dan seluruh warga Jawa Tengah mengucapkan terima kasih kepada Pak Kasat dan seluruh jajaran TNI yang telah memberikan kontribusi dalam rangka swasembada pangan. Memang air ini sangat krusial sekali di tempat kita karena Jawa Tengah merupakan lumbung pangan nasional yang menjadi roadmap kita dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah. Sehingga kehadiran ini sangat kita perlukan, bahkan sudah kita tindak lanjuti dengan jajaran teritorial, dalam hal ini adalah Kodim, kemudian Koramil dan lain sebagainya untuk melakukan infiltrasi kegiatan-kegiatan yang kekurangan air. Dan ini musim hujan nggak kelihatan, nanti kalau musim kering baru terasa. Sehingga momen ini adalah yang sangat luar biasa bagi kami dengan Forkominda seluruh kabupaten kota untuk bersinergi dengan TNI khususnya Pak Kasat. Oke, matur suwun. Assalamualaikum. Percepatan ini terbukti efektif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Jateng, persentase penduduk miskin di provinsi ini turun dari 9,58% pada September 2024 menjadi 9,48% pada Maret 2025 atau turun 0,10%. Dikatakan, hal itu sebagai bukti pendekatan kolaboratif akan lebih cepat menghasilkan dampak nyata. Kalau pola ini diterapkan seluruh kabupaten kota, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrim di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana, kita keroyok bareng-bareng, tegasnya. Selain tentang kemiskinan, Ahmad Lutfi juga menyampaikan peran Kodam 4 Garing Diponegoro hingga Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan. Stabilitas itu mendukung iklim investasi. Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan Superman. Kita harus jadi super tim. Dan TNI AD melalui Babinsa adalah bagian penting dari tim besar ini, ucapnya. Tetap pantau dan ikuti channel @portalikanus untuk informasi terbaru dan terkini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.